Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Hasibuan. NIM saya 18010195. Pada kesempatan ini kami ditugaskan oleh Bapak pengampu kami, dosen pengampu kami ialah Bapak Ahmad Salman Farid, yang mana kami ditugaskan tugas UAS ini, ujian akhir semester ini, dengan mengusung tema mendalami jiwa seorang bisnis. Nah, pada kesempatan ini kami ini dalam mata kuliah kewirausahaan ya. Nah, jadi kami ditugaskan untuk membuat video tutorial cara membangun bisnis mulai dari nol. Nah, jadi sebelum saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semesternya, ada baiknya kita ketahui dulu apa soalnya. Nah, untuk kesempatan ini saya akan membacakan soalnya. Yang soalnya ini ada dua. Yang pertama, soal pertama, buatlah video tutorial cara membangun bisnis mulai dari nol dengan menunjukkan beberapa hal berikut. Yang pertama, di sini ada bagaimana menemukan konsep ide bisnis dan membuatnya menjadi kenyataan. Yang kedua, bagaimana cara menganalisis para bisnis. Yang ketiga, bagaimana cara mempromosikan bisnis tersebut. Yang keempat, bagaimana cara mengelola sosial media dari bisnis tersebut. Yang kelima, apa saja kendala dan masalah yang dihadapi seorang pebisnis pemula. Yang keenam, bagaimana cara mengatasi masalah yang muncul terhadap bisnis tersebut. Nah, itulah ibaratnya hal-hal berikut yang di nomor satunya. Jadi, yang di nomor duanya, yang mana di sini soalnya adalah buatlah kesimpulan terhadap tutorial yang kalian lakukan dan gabungkan dengan video tutorialnya. Nah, itulah soalnya, soal ujian akhir semester kami. Nah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester ini. Tadi mulai dari nomor satunya, yang mana nomor satunya ialah video tutorial. Buatlah video tutorial cara membangun bisnis mulai dari nol. Nah, sebelum kita mulai melangkah untuk berbisnis, kita meyakinkan diri kita dulu. Apakah diri kita sudah siap, sudah ada niat, macam mana kan? Kalau memang kita paksakan berbisnis, kalau tidak ada niat, dipaksakan dia, itu sama dengan nol, nggak ada gunanya. Jadi kita niatkan dulu ada kemauan kita untuk berbisnis, baru kita jalankan. Nanti apa yang kita tuju pun insyaallah akan tertuju kalau memang ada kemauan, ada niat dia. Nah, yang mana di sini ada beberapa hal tadi kan. Yang pertama tadi soalnya di sini bagaimana menemukan konsep ide bisnis dan membuatnya menjadi kenyataan. Nah, bagaimana menemukan konsep ide? Yang pertama, kita harus mengetahui gambarannya dulu. Gimana bisnis ini? Apa bisnis yang tren sekarang? Bisnis apa yang cocok untuk diangkat gitu kan. Dari situ kita mengkajinya, menelitinya kan. Jadi untuk ibaratnya menemukan konsep idenya, contoh ibaratnya kalau memang kuliner dia, di situ salah satu yang penting di situ ada modal dia. Ada kan yang berbisnis ini yang membutuhkan modal, ada juga berbisnis kita tanpa modal gitu kan. Yang berbisnis membutuhkan modal itu seperti itulah kuliner dan peralatan yang lain gitu kan. Yang berbisnis yang tanpa modal, yang cuman modal HP aja dia, itu cuman apa dia yang sering dipakai orang sekarang adalah online shop gitu kan. Itu sangat sering sangat banyak peminatnya gitu kan kalau menaraknya online shop itu. Jadi itulah sebenarnya sih tergantung kita semua. Kalau memang kita mau itu berbisnis dari manapun apanya itu asalnya, kalau memang ada niat itu pasti bisa kita menjalankannya gitu kan. Jadi yang kedua di sini bagaimana cara menganalisis para bisnis. Jadi menganalisis maksud di sini adalah menyelidiki juga kan. Cara menganalisisnya sih tergantung kita ibaratnya sering nonton YouTube, ada ibaratnya video-video yang memang
memotivasi dia bisnisnya gitu kan. Kalau memang ibaratnya bisnisnya itu orang sekitaran kita dekat sama kita, ataupun ibaratnya nggak satu provinsi pun, satu daerah gitu kan, bisa untuk kita temui. Kalau memang ada nanti waktu luang, kita jumpai, kita sering-sering tukar pikiran. Jadi dengan disitulah kita tahu ibaratnya bagaimana ilmunya, bagaimana ibaratnya tahap-tahapannya yang dilaluinya, dengan cerita-cerita yang dikasihnya nanti. Dengan itulah kita belajar bagaimana ibaratnya berbisnis ini kan. Jadi itulah ibaratnya kita cara kita menganalisisnya. Kita tanya dari awalnya bagaimana, dari nol, tahapannya apa, kendalanya, rintangannya, senang dukanya gitu kan. Nah disitulah tahu nanya kita bagaimana ibaratnya berbisnis yang sejati itu. Nah yang ketiga, yang mana sini soalnya, saya baca soal ya. Bagaimana cara mempromosikan bisnis tersebut? Mempromosikan bisnis tersebut ada banyak hal kita lakukan. Bisa kita ibaratnya lakukan secara poster, kita bisa lakukan secara online gitu kan. Online offline pun bisa kita promosikan. Ya, tapi yang sekarang yang tren dilakukan orang untuk mempromosikan produk itu sangat sering di online, di media sosial. Dikarenakan di era ini semua rata-rata manusia paling sering memegang HP ketimbang ibaratnya dunia nyatanya. Oleh karena itu orang memilih melalui online, dikarenakan setiap orang ibaratnya post HP-nya tiba-tiba nampak gitu kan, ataupun dari Facebook, Instagram itu kan. Jadi orang tergiur gitu kan. Dengan gitulah ibaratnya kita bisa mempromosikan produk kita. Jadi intinya yang sering dipakai orang sekarang adalah mempromosikan apa itu produk itu, paling sering ada dari internet ya, dari media sosial, baik itu dari WhatsApp, Instagram, Facebook, dan kan baik itu pun dari dari YouTube bisa juga. Begitulah. Dari yang keempat ini, bagaimana cara mengelola sosial media dari bisnis tersebut? Bagaimana cara mengelolanya? Iya, dengan kita memfinalkan dulu apa memang ibaratnya bisnis kita. Kalau contohnya ibaratnya gini, tahu Sumedang gitu kan. Kalau memang tahu Sumedang kita singkat dia ibaratnya jadi menariknya. Coba ibaratnya Tasir gitu kan. Nah, jadi apa sih Tasir ini gitu dibilang orang gitu kan. Jadi orang jadi penasaran gitu. Jadi kalau orangnya membuat promosi kita, membuat ibaratnya mengelola sosial media ini, kita harus membuat ibaratnya poster, dan ibaratnya kita buat semenarik mungkin, sehingga yang ibaratnya kita kelola di media sosial ini pun orang pun tergiur dengan untuk memesan apapun yang kita ibaratnya bisniskan gitu kan. Itu ibaratnya kuliner ataupun obat-obatan, bisa ibaratnya jadi menarik gitu untuk pelanggan kita gitu kan. Nah itu yang kelima, apa saja kendala masalah yang dihadapi seorang pebisnis pemula? Ya, yang pertama, kalau memang dinamakan juga pemula gitu kan, namanya aja pemula. Kalau memang pemula ibaratnya itu masih canggung dia kalau cara berbisnis, baik dia memang di dalam dirinya ada jiwa pebisnis kan. Kalau memang pemulanya itulah yang rasa berdiri yang kurang, yang canggung, ibaratnya berhadapan sama orang pun belum sempurna seperti yang biasanya kan gitu kan. Nah itulah yang sering ibaratnya dari seorang pemula mendapatkan ibaratnya kendala-kendalanya di lapangan gitu, sepertinya kayak gitulah. Jadi yang keenam ini, bagaimana cara mengatasi masalah yang muncul terhadap bisnis tersebut? Cara mengatasinya, kita analisis dulu apa masalahnya. Setelah kita tahu apa masalahnya, baru kita membuat langkahnya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kita tidak terlepas dengan menganalisis. Kalau memang ada masalah, kita telusuri dulu apa yang membuat ini ada masalah gitu kan. Baru kita ibaratnya cari solusi, baru kita
baru kita berikan tindakan bagaimana yang seharusnya kita lakukan supaya ibaratnya masalah ini tidak ada lagi untuk kedepannya untuk bisnis kita. Salah satu contoh ibaratnya kalau memang setiap kalau jualan apa namanya tahu Sumedang tadi lah dibilang ya kan, kalau memang tahu Sumedang kita ibaratnya nggak habis, bagaimana cara kita untuk mengatasi tersebut? Apakah kita jual dengan harga diskon, harga murah, atau dibagi-bagikan, itu kan itu terserah kita bagaimana ibaratnya baiknya kan. Jadi kalau bisa, kalau memang ibaratnya begitu terus kita lihat pertama memang gitu, hari kedua pun gitu, terus kita telusuri bagaimana ibaratnya produk kita, apakah produk kita enak atau macam mana kan, ibaratnya kenapa jadi seperti ini, kenapa nggak habis setiap hari nggak habis gitu kan. Makanya kita tahu kenapa nggak habis ini, apa masalahnya. Jadi dengan kita tahu apa masalahnya, kita akan mendapatkan solusinya gitu kan. Nah, untuk kedepannya mungkin berkurang lah, mungkin sudah habis laris manis lah gitu kan. Itulah banyak caranya. Dan yang kedua, buatlah kesimpulan terhadap tutorial yang kalian lakukan dan gabungkan dengan video tutorialnya. Itu apanya, kesimpulan nomor 2 dibilangnya kan. Jadi kesimpulannya, kalau memang jadi pebisnis, yakinkan diri Anda, niatkan dalam diri Anda untuk ibaratnya melangkahkan di pebisnis ini. Jangan ibaratnya main-main kalau berbisnis. Kalau memang ibaratnya kita gagal pertama, bangkit lagi. Karena orang sukses itu gagal sukses. Tidak ya. Itulah jiwa seorang pebisnis. Di jiwa seorang pebisnis pun juga harus ada ibaratnya pengorbanan. Jangankan ibaratnya satu dia gagal, dia harus KO langsung nggak mau lagi. Itu namanya bukan pebisnis, bukan petarung namanya. Kalau memang ibaratnya apa bisnis namanya, dia harus bisa berkorban walaupun banyak rintangannya, banyak tantangannya, tetapi dia terus berabar ya, tetap maju dia walaupun banyak tantangannya gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya gitulah, kita terus cari ilmu, cari pengalaman dari yang lain. Kita jangan ibaratnya independen, ibaratnya kita maksudnya sosial lah gitu lah orangnya kan. Ada rasa ingin terus mengetahui bagaimana ibaratnya bisnis yang baik, yang cocok ibaratnya di masyarakat yang sekitar kita gitu kan. Nah, sehingga masyarakat pun suka sama bisnis kita. Nah, dengan kerjasama dengan orang lain pun akan ibaratnya bisnis kita akan menjadi lebih maju gitu kan. Itulah gunanya. Dan mudah-mudahan kita menjadi semua jadi pebisnis yang handal sejati dan tetaplah dimurahkan rezekinya. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya, jawaban dari saya tentang UAS ini yang mengusung tema mendalami jiwa seorang pebisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.